Pada modul yang kelima, praktikum elektronika 1 berisi tentang tahap output penguat daya. Adapun tujuan daripada modul yang kelima ini untuk mengamati dan mengenali klasifikasi penguat berdasarkan fungsi sinusoidal saat transistor konduksi, kemudian mengukur dan menganalisa distorsi pada tahap output penguat pada kelas A, kelas B, dan kelas AB. Kemudian kita harus mampu menganalisa daya dan efisiensi penguat pada setiap kelas. Langsung saja pada percobaan yang pertama, pada penguat kelas A. Pada penguat kelas A ini, kita bisa lihat rangkaian pada multisig dengan bantuan transistor BJT tipe N sebanyak 2 buah dengan jenis BD139, kemudian dengan bantuan Tektronix oscilloscope dan function generator, dan juga bantuan dari 4 buah resistor dengan besar masing-masing resistor dilihat pada rangkaian, dan juga 2 buah multimeter dan sumber tegangan VCC. Tujuan daripada setiap percobaan, kita harus mengamati kualitatif linearitas dan VTC, dan juga pengamatan linearitas kuantitatif, kemudian pengamatan daya disipasi dan daya pada beban. Kita bisa men-set value dari function generator dengan bentuk sinusoidal sebesar 2 volt dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian kita runkan, kita bisa lihat hasilnya pada osiloskop. Kita harus men-set channel 1 dan channel 2. Kita bisa men-set value-nya dengan value yang tentunya harus sama. Value daripada channel 1 dan channel 2 harus sama, bisa dilihat pada sisi berikut. Untuk menampilkan bentuk sinyal yang terbaik, kita bisa mengubah value-nya. Distorsi pada penguat kelas A yang paling menonjol adalah distorsi saturasi. Ini terjadi ketika sinyal input sangat besar, sehingga tegangan output sudah mendekati besarnya tegangan dari catu daya. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk Experie. Untuk mengamati kurva karakteristik alih tegangan daripada VTC. Itulah gambar karakteristik dari VTC dengan besar beban RL sebesar 56 ohm. Kemudian kita ganti RL-nya sebesar 33 ohm. Kemudian kita runkan. Kita bisa lihat distorsi pada penguat kelas A, yaitu distorsi yang paling menonjol, distorsi saturasi. Dengan membandingkan kedua nilai RL sebesar 56 ohm dan 33 ohm, didapat bahwa beban 56 ohm memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan beban sebesar 33 ohm. Gelombang yang jauh lebih tinggi dibandingkan beban pada 33 ohm, sehingga dapat disimpulkan bahwa saturasi dari penguat kelas A dengan nilai resistor L semakin besar menyebabkan nilai saturasinya semakin tinggi. Kemudian kita mengganti nilai RL-nya kembali sebesar 56 ohm untuk mengamati linearitas kuantitatif. Kita runkan, kemudian kita lihat hasilnya pada osiloskop.
Dengan menggunakan Fast Fourier Transform atau FFT pada osiloskop, kita harus mendapatkan bentuk sinyal input dan output pada channel 1 dan juga pada channel 2. Berikut sinyal input yang didapat. Bisa ditampilkan pada osiloskop. Pada hasil spektrum sinyal input, yaitu pada channel 1 dan output pada channel 2. Semakin besar nilai VPP-nya yang diatur pada fungsi generator sinyal, maka amplitude dari sinyal outputnya juga akan semakin besar. Untuk pengamatan daya disipasi dan juga daya pada beban, pada penguat daya kelas A, sumber arus bias akan selalu mendisipasikan daya mendekati VCC IBias. Dengan sumber tegangan dari function generator, tahap output akan berkisar dari VCC IBias. Yang akan mendisipasikan daya mendekati 6 volt dari VCC tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu penguat push-pull kelas B. Kita bisa melihat rangkaiannya pada multisim berikut. Dengan bantuan dua buah dari transistor, yaitu transistor BJT NPN dengan jenis Q1 BD139 dan juga transistor BJT PNP dengan jenis BD140, dan juga dibantu dengan Tektronix oscilloscope dan dua buah multimeter dan juga function generator. Dan kita menggunakan satu buah beban, yaitu R1 sebesar 33 ohm. Kita men-set value dengan bentuk gelombang sinus dan frekuensi 1 kHz. Kemudian kita runkan. Kita lihat hasilnya pada osiloskop. Berikut gambar sinyal dari kedua channel, yaitu channel 1 dan juga channel 2. Tampak pada osiloskop, output pada penguat kelas B mengalami distorsi crossover. Kemudian kita naikkan sinyal input tegangan amplitudenya sebesar 9 volt. Dan bentuk gelombangnya bisa dilihat. Dapat disimpulkan dari kedua percobaan tersebut, bisa dilihat rangkaian penguat kelas B dengan nilai VPP yang lebih besar memiliki output sinyal dengan amplitude yang lebih besar juga. Ketinggian saturasinya yang lebih rendah. Berikut hasil dari VTC yang didapatkan. Kemudian kita menggunakan mode Fast Fourier Transform atau FFT pada osiloskop untuk mendapatkan spektrum sinyal input dan output. Bisa menggunakan dengan mode match.
dengan bentuk FFT. Kita auto run. Kita bisa melihat FFT dari channel 1 dan bisa diganti ke channel 2. Kita bisa menaikkan posisinya agar nampak lebih jelas. Dapat dilihat seperti tampilan pada berikut. Pada hasil spektrum sinyal input, yaitu sinyal input dari channel 1 dan juga sinyal outputnya pada channel 2, bisa kita set value amplitudenya. Jika semakin besar nilai amplitudo yang digunakan, maka amplitudo dari sinyal outputnya juga akan semakin besar. Kemudian kita lanjutkan pada pengamatan daya disipasi dan juga daya pada beban. Kita bisa lihat rangkaian berikut. Agak berbeda dengan rangkaian sebelumnya. Kita menggunakan op-amp 741 dan juga 2 buah transistor BJT NPN dan juga BJT PNP dengan bantuan 2 buah multimeter dan juga function generator, dan kita dapat melihat besar tegangan output dari Tektronix oscilloscope. Kita bisa men-set value dari function generator dengan bentuk gelombang sinusoidal sebesar 2 volt. Kita bisa melihat hasilnya sebagai berikut. Kita bisa samakan tegangan pada channel 1 dan channel 2 sebesar 2 volt. Kemudian bisa kita ratakan posisi dari channel 1, kemudian posisi dari channel 2, kemudian kita bisa menaikkan sinyal tegangan amplitudo dari 2 volt ke 10 volt dan bisa dilihat hasilnya seperti pada gambar. Selisih tegangan input dan output akan membuat penguat ini memberikan tegangan yang lebih tinggi bila tegangan pada beban ternyata lebih rendah, dan begitu juga dengan sebaliknya. Dengan mengukur tegangan V0, kita bisa mendapatkan besar daripada daya pada bebannya dengan rumus daya pada beban, yaitu setengah dari tegangan output dikuadratkan dibagi dengan
resistor bebannya. Tegangan output yang didapat sebesar 24 volt, sehingga daya pada beban sebesar 5,124 watt. Kemudian daya pada catunya dapat dicari dengan rumus, yaitu 2V0 dikali VCC, yaitu VCC dengan sebesar 6 volt yang kita gunakan, kemudian dibagi dengan resistor bebannya sebesar 33 ohm, dan didapatkan hasilnya sebesar 1,63 watt, sehingga daya yang terdisipasi, yaitu daya pada beban dikurangkan dengan daya pada catu, sehingga hasilnya dapat dijumlahkan dengan 0,93 watt. Itulah daya yang terdisipasi, sehingga efisiensi yang diperoleh pada disipasi maksimum sebesar 50%. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan penguat kelas AB. Nah, di sini dapat kita lihat pada layar kalian masing-masing terdapat rangkaian yang telah saya rangkai. Adapun komponen-komponen penyusunnya ialah yang pertama yaitu VCC dengan value atau nilai 6 volt. Lalu kemudian kami juga menambahkan hambatan R1 dengan nilai 33 ohm. Lalu setelah itu kami juga menambahkan R2, yaitu suatu hambatan dengan nilai 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Setelah itu kami juga menambahkan hambatan ketiga, yaitu R3 sebesar 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Kami juga menambahkan transistor dengan jenis NPN dan juga PNP. Nah, di sini kami juga menambahkan 2 buah dioda. Ini lagi dengan jenis 1N400 1G. Nah, di sini kita juga menggunakan multisim yang masing-masing dipasang pada VCC dan juga pada PEE. Nah, di sini kita juga membutuhkan suatu generator sinyal dan juga osiloskop dengan jenis Tektronix. Nah, sekarang kita akan menjalankan rangkaian ini. Kita jalankan rangkaian ini. Nah, setelah rangkaian dapat berjalan dengan baik, kita akan membuka osiloskop Tektronix ini. Nah, kita ubah posisinya agar dapat kita amati dengan baik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada channel 1 gelombang yang dihasilkan merupakan gelombang sinusoidal, dan juga pada channel 2 merupakan gelombang yang sama yang dihasilkan pada channel 1, yaitu gelombang sinusoidal. Nah, untuk kita dapat melihat karakteristik pada kurvanya, dapat kita gunakan mode XY. Ya, ini dia mode XY-nya. Kita juga dapat mengubah posisi agar dapat kita lihat dengan baik. Nah, di sini dapat kita lihat pada penguat kelas AB ini sifat antara input maupun outputnya adalah linear. Kemudian ini untuk mengamati spektrum outputnya, kita juga dapat melihatnya dengan fungsi FFT atau Phase Fourier Transform dengan mengklik Start menu. Kemudian
Lalu kita cari FFT. Nah, berikut ada yang ini adalah spektrum yang dihasilkan jika kita memberikan channel 1 menjadi channel 1 sebagai sumber. Lalu kita ganti dengan channel 2 sebagai sumber, hasilnya akan seperti ini. Iya. Setelah itu kita berhentikan rangkaiannya dulu. Kemudian jika kita mengubah nilai R2 dan R3 pada rangkaian yang ini, kita ubah menjadi sebesar 1,8 kilo ohm. Pada R3 sebesar 1,8 kilo ohm. Setelah kita telah mengubah nilai hambatan menjadi 1,8 kilo ohm pada R2 dan R3, kita dapat menjalankan rangkaian tersebut. Nah, setelah rangkaian berjalan dengan baik, kita buka osiloskop elektronis ini. Lalu kita atur posisi pada channel 1 dan channel 2 agar dapat kita lihat dengan baik dan benar. Nah, dapat kita amati bahwa gelombang yang dihasilkan pada channel 1 adalah sama pada channel 2, yaitu gelombang sinusoidal. Kemudian untuk kita dapat melihat kurva karakteristiknya, kita dapat melihatnya dengan cara yang sama seperti pada percobaan yang pertama dengan R2 dan R3 dengan nilai hambatan sebesar 1 kilo ohm. Kita ganti formatnya menjadi XY. Iya, seperti ini. Lalu kita ubah posisinya agar dapat kita amati dengan baik dan benar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sifat yang dihasilkan oleh input maupun output yaitu sifat linear. Oke, kita pastikan dulu rangkaiannya. Lalu kemudian kita akan mencoba mengubah nilai R3 dan juga R2 menjadi 4,7 kilo ohm. Nah, setelah kita mengubah nilai pada R2 dan R3, kita
kita akan menjalankan rangkaian. Nah, setelah rangkaian berjalan dengan baik, kita dapat melihatnya pada osiloskop tektronik. Kita pause dulu. Lalu kita atur posisi pada channel 1 agar dapat kita amati dengan baik, juga pada channel 2. Nah, dapat kita lihat pada channel 1 dan channel 2 gelombang yang dihasilkan ya sama, yaitu gelombang sinusoidal dengan beda fasanya sebesar 0 derajat. Nah, untuk kurva karakteristiknya dapat kita amati menggunakan mode XY yang tadi. Kita play dulu sebentar. Dengan mode XY yang tadi, dengan klik. Nah, kita atur lagi kembali posisinya agar dapat kita lihat dengan baik dan benar. Ya, kira-kira akan seperti ini. Lalu dapat kita simpulkan sifat yang dihasilkan oleh penguat ini ialah sifat linier, sifat yang dihasilkan oleh input dan outputnya. Nah, untuk mengamati spektrum yang dihasilkan oleh rangkaian, kita dapat menggunakan map menu. Ini dia map menu. Lalu kita cari bagian FFT atau yang dinamakan dengan phase Fourier transform. Spektrum yang dihasilkan pada saat kita menjadikan channel 1 sebagai sumber adalah seperti ini. Nah, sedangkan untuk channel 2 sebagai sumber adalah seperti ini. Iya, seperti itu. Kita berhentikan dulu rangkaiannya. Nah, lalu setelah membuat rangkaian seperti ini, kita juga dapat mencari daya yang terdapat pada kaki emitter. Nah, untuk mencari daya yang terdapat pada kaki emitter, pertama kita jalankan dulu rangkaiannya kembali. Setelah berjalan, barulah kita ambil indikator power ini. Oke, baru kita arahkan ke kaki emitter yang ingin kita cari. Kurang jelas ya, kurang jelas. Nah, ini saya zoom dulu. Nah, daya rata-rata yang dihasilkan ialah 58,6 atau 7 mW pada kaki emitter, dan sedangkan pada beban ialah 715 mW yang dihasilkan. Oke, jadi demikianlah untuk percobaan tahap output sebagai penguat daya. Jika terjadi sesuatu kesalahan ataupun kesilapan kami pada saat kami menyampaikan video pembelajaran kita kali ini, kami mohon maaf dan terima kasih.